Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Mari seperti biasa kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan karena itu kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Karena itu berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Lukas pasal 9 kita baca di ayat 22 sampai dengan 27. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan di Lukas 9 pada ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di ayat 24 dikatakan begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, Rasul Paulus memberikan ketegasan kepada Timotius. Kalau kita melihat di 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang memiliki kualitas bagus dan di atas rata-rata, harganya itu pasti sangat mahal, betul? Nah, sebaliknya sesuatu yang berharga murah biasanya kualitasnya sangat diragukan. Dan untuk menjadi sesuatu yang berkualitas dan berharga, ya kan? Itu
harus menjalani proses yang tidak mudah. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara gratis, ya. Itu tanpa bayar apa-apa, ya. Namun untuk mengikut Yesus, melayani Yesus dan mengalami penggenapan janji-janjinya, kita harus mau membayar harga. Amin. Membayar harga bukan sekedar pengorbanan dan konsekuensi, tetapi ini berbicara mengenai keutamaan Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Di Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Harga itu adalah penyangkalan diri, karena rela meninggalkan segala sesuatu demi Kristus dan menjadikan Dia sebagai yang terutama dari segalanya. Amin. Selama masih menuruti keinginan daging, selama kita masih mengasihi dunia ini, kita belum mampu membayar harga itu. Harga ialah komitmen. Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, miliki tekad seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dia katakan begini, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang ingin serupa dengan Kristus, tetapi hanya dalam hal melakukan mujizat atau perkara-perkara besar saja, dengan tujuan supaya makin terkenal. Nah, menjadi seperti Kristus berarti, dengar baik, harus mau hidup seperti Kristus, yaitu taat kepada kehendak Bapa. Amin. Tanpa mau membayar harga, Tuhan tidak bisa memakai hidupmu untuk rencananya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita diberkati, dipercayakan sesuatu dari Tuhan, ya kita bersyukur, tapi jangan lupa, ya kan, bahwa di sana juga ada tanggung jawab kita untuk apa? Untuk kita mau taat kepada Kristus, menjadi serupa dengan Dia, yaitu apa? Dalam hal memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil adalah prioritas yang utama selama Yesus hidup. Dan karena itu tidak ada hal yang Dia buat selain memberitakan Injil. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita semua untuk mau bayar harga. Amin. Bukan dengan duit saudara, tapi ini berbicara tentang pengorbanan, ya, dari segi waktu, dari segi apa saja saudara, ya. Karena itu biarlah kita senantiasa hidup menjadi berkenan kepada Tuhan, karena memang kita akan selalu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab hari ini kami ada sebagaimana berada semua karena Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, apapun bentuk aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, Tuhan yang mendahului segala sesuatu dan yang memberikan kami keselamatan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami perlindungan dan sukacita damai sejahtera mewarnai kehidupan kami di hari ini, karena kami mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada